Bagaimana sunat perempuan dari perspektif Islam yang sangat kompatibel dengan perspektif hak asasi. Saya sering ditanya oleh kawan yang baru melahirkan anak perempuannya, apakah anak saya perlu disunat atau tidak. Lalu saya sendiri mengalami dulu waktu anak perempuan saya baru lahir di sebuah rumah sakit milik negara, itu udah menjadi satu paket untuk menindik anak perempuannya, lalu paket untuk sunat bagi perempuan. Ulama-ulama ada yang membuat fatwa bahwa itu sunat yang bahkan hampir identik dalam prakteknya seperti wajib, yang orang takut sekali kalau tidak melakukannya atau merasa berdosa. Lalu saya belum lama ini menjemput satu undangan, satu kursus untuk sunat perempuan hak reproduksi di Universitas Al-Azhar, langsung di Kairo, bertemu dengan sejumlah ulama-ulama yang sangat mumpuni di sana, bahkan grand sheikh-nya segala, dan juga medical doctor di sana. Menarik sekali cara pandangnya, antara lain sunat perempuan di Mesir itu dilarang oleh undang-undang. Kalau sampai sunat perempuan itu dipraktekkan, maka hukuman yang akan dilakukan, satu, akan memenjarakan tim ataupun aktor yang melakukan sunat perempuannya itu, tim dokternya, akan ada denda dan menutup prakteknya. Lalu ulama di sana juga menyatakan, Indonesia kan sering mengutip ulama-ulama Al-Azhar sisi konservatifnya. Rupanya ulama-ulama yang kami temui langsung itu justru mendeskripsikan pandangannya bahwa karena mereka mau bersentuhan dengan para tim medis untuk melahirkan sebuah fatwa. Jadi tidak berbasis pada asumsi, tapi berbasis pada fungsi rasional, fungsi saintifik, bukti-bukti saintifik. Kesimpulannya sangat menarik, bahwa karena organ klitoris yang sangat kecil, kita pikir hanya beberapa inch saja, itu fungsinya setara dengan, mohon maaf, panjangnya penis. Dia adalah organ tubuh. Itu sangat berbeda dengan sunat yang dilakukan pada laki-laki, di mana ujung dari penis yang dipotong itu tidak ada fungsi bagi tubuh. Tapi klitoris, walaupun dia kecil, itu dia organ yang jutaan saraf, ribuan saraf ada di situ, sehingga kalau dipotong itu merusak organ genital perempuan yang oleh Tuhan sendiri diberikan sebagai fungsi kedua untuk proses reproduksi perempuan. Karena memang susunan organ tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Pada perempuan itu dia harus melahirkan, dia harus mengalami nifas, harus menstruasi gitu. Nah, pada saat itu sebetulnya Tuhan memberikan satu anugerah yang luar biasa ketika sedang menjalankan fungsi reproduksi, maka tidak otomatis fungsi rekreasinya hilang. Maka fungsi orgasme perempuan itu bisa orgasme klitoris dan bisa orgasme vaginal. Maka salah satu ulama di Mesir itu menarik sekali, dia bilang bahwa kalau ada orang yang melakukan sunat perempuan dengan memotong organ walaupun dia kecil sekali, maka kalau dia pelakunya laki-laki, kalau mau menjalankan kisah secara konsisten, maka dia setara dengan bisa dipotong sepanjang penisnya, gitu ya. Walaupun akhirnya mereka menggunakan hukum rasional melalui undang-undang tadi, gitu. Jadi ini yang di Indonesia tidak dipopulerkan soal menghapuskan praktek sunat perempuan ini. Bahkan belakangan Kementerian Kesehatan yang beberapa tahun yang lalu sudah progresif untuk menentang sunat perempuan karena menghargai hak reproduksi perempuan, belakangan karena desakan dari orang yang mengatasnamakan agama, lalu otoritas agama tersebut mendesak institusi negara melarang atas larangan sunat perempuan, yang kemudian dibilang bahwa itu adalah sunat ini bagian dari hak cara beragama. Nah, harus dilihat bahwa agama ini
yang tadi itu elan vital sebuah agama adalah yang menghormati kehidupan, yang menghormati kemanusiaan, dan manusia ini adalah manusia laki-laki dan perempuan. Saya terkadang suka berefleksi, ini benda yang kecil yang ada dalam tubuh perempuan yang sangat private, tetapi perempuan tidak punya privacy, tidak punya otonomi atas tubuhnya, sehingga dia harus diregulasi oleh banyak pihak yang notabene bahkan asosiasi ulama atau apa itu kebanyakan adalah laki-laki gitu. Jadi kita harus kritis untuk melihat kenapa hak reproduksi ini kemudian harus disimplifikasi bahkan dengan asumsi judgmental teologis yang kadang sangat misoginis, menganggap bahwa kalau perempuan tidak disunat maka kemudian dia akan binal dan lain sebagainya. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah bagi perempuan, bahwa ya siapa tahu bayi kemudian disunat karena dia nanti besarnya akan binal. Itu kan sebetulnya melanggar prinsip tadi ya. Ini argumen ini sering dimunculkan oleh di kalangan gerakan perempuan. Tetapi sebetulnya saya menilainya apa tidak menjadi bagian dari kekerasan terhadap anak ya. Anak belum punya otoritas untuk menentukan ya atau tidak, tapi secara sepihak orang-orang dewasa ini kemudian melakukan sunat. Kalau toh dia nanti besar karena dia memahami pandangan agama bahwa sunat perempuan itu ABC, biarlah dia menentukan gitu ya. Jadi bukan karena secara sepihak gitu. Ini yang penting untuk kita kritisi agar cara beragama kita adalah cara beragama yang humanis gitu loh. Karena dengan cara pandang bahwa perempuan adalah subordinat, bisa diregulasi, bisa diatur, ini bagaimana orang juga bisa menarik kepada kehidupan yang lebih besar dalam kehidupan politik dan lain sebagainya, bahwa politik tubuh privat yang paling ini pun diregulasi itu bisa potensial diamplifikasi ke dalam kehidupan berpolitik yang lebih makro gitu ya. Jadi sejak dari yang paling private inilah kita harus mulai mereform cara kita berteologi.